Kelas 3, tema 7, subtema 1 dan 2, muatan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3 MI Plus Al Mahmud. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian di rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan juga tetap bahagia. Nah, kita hari ini dengan Ustazah Mawat akan belajar materi bahasa Indonesia di tema 7, subtema 1 dan 2. Sebelum kita belajar, siapkan buku pelajaran kalian dan juga alat tulis. Bukunya sudah berganti ya, 3G. Dan juga sebelum kita belajar, mari kita baca basmalah bersama supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi di tema 7, di subtema 1 itu ada perkembangan teknologi produksi pangan, dan di subtema 2 ada perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, materi pertama kita adalah perkembangan teknologi produksi pangan. Coba perhatikan, Ustazah punya beberapa gambar. Apa ya gambarnya? Nah, kira-kira kalian pernah makan nggak tempe? Pernah makan dong, setiap hari mungkin ya. Tape, suka nggak kalian sama tape singkong? Lalu nata de coco, wah enak nih kalau dikasih es sama sirup. Lalu yogurt memang rasanya asam, tapi pasti enak dan juga menyehatkan. Tentunya kalian sudah pernah makan makanan berikut, makanan yang sudah Ustazah tunjukkan nih. Makanan-makanan tersebut adalah hasil olahan pangan dari teknologi pangan. Nah, materi yang akan kita bahas adalah pertama, apa itu pangan? Pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan yang dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber energi. Kebutuhan pokok manusia yang berasal dari hewan biasanya dihasilkan oleh peternakan, sedangkan kebutuhan pokok manusia yang berasal dari tumbuhan biasanya dihasilkan oleh pertanian dan perkebunan. Hasil peternakan, pertanian maupun perkebunan tidak bisa bertahan lama. Makanan tersebut mudah membusuk, maka tidak bisa dikonsumsi lagi kalau sudah membusuk. Nah, supaya dapat bertahan lama, maka kita harus menggunakan teknologi pangan. Apa itu teknologi pangan? Kalian kira-kira tahu tidak? Coba kita pelajari teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah hasil pangan, sehingga menghasilkan makanan baru dan membuatnya bertahan lama serta tidak cepat membusuk. Manfaat teknologi pangan diantaranya ada 1. Membuat makanan menjadi lebih awet. 2. Membuat makanan menjadi lebih bernutrisi. 3. Membuat makanan bebas dari penyakit. 4. Membuat makanan lebih praktis untuk dimakan. 5. Dapat mengurangi sisa bahan pangan. Nah, ternyata teknologi pangan itu sangat bermanfaat bagi kita. Nah, di sini Ustazah akan menunjukkan hasil teknologi pangan yang berasal dari tumbuhan. Contoh itu ada kedelai. Hasil teknologi pangan yang biasa kita konsumsi ada tempe, tahu, kecap. Dari tanaman lidah buaya itu kita bisa membuat manisan, jelly, sari lidah buaya. Lalu nata de coco tadi itu terbuat dari air kelapa. Nah, dari kelapa kita juga bisa menggunakan teknologi pangan yang menghasilkan gula merah dan juga selai kelapa. Lalu singkong. Nah, kita dapat menggunakan teknologi pangan yang hasilnya adalah tape, keripik singkong, dan juga tepung tapioka. Lalu dari buah-buahan, bisa buah apa saja, kita bisa menghasilkan selai buah, jus, dan juga manisan.
Sayuran itu ternyata bisa diolah lagi menjadi asinan dan juga keripik. Selanjutnya ada hasil teknologi pangan dari hewan. Nah, ikan, kita bisa menggunakan teknologi pangan yang menghasilkan minyak ikan, bakso, dan juga sarden. Lalu udang, kita bisa menghasilkan terasi. Lalu selanjutnya ada daging. Nah, daging bisa diolah lagi dengan menggunakan teknologi pangan, menghasilkan kornet, sosis, dan juga bakso. Selanjutnya ada susu. Nah, kita bisa mengolah dan juga menghasilkan keju, yogurt, dan juga mentega. Selanjutnya ada telur. Nah, hasilnya adalah telur asin. Biasanya yang dibuat untuk telur asin ini adalah telur bebek. Oke, ini akan Ustazah tunjukkan beberapa produksi teknologi pangan. Yang pertama ini adalah proses pembuatan tempe dari kedelai sampai menghasilkan tempe yang biasa kita makan sehari-hari. Lalu ada proses pembuatan nata de coco. Nata de coco itu terbuat dari air kelapa, jadi bukan buah kelapanya ya, dari air kelapa yang difermentasi menghasilkan nata de coco yang siap kita makan. Lalu ada proses pembuatan keju. Keju itu terbuat dari susu sapi segar yang dimasak, difermentasi, dan menghasilkan keju. Nah, coba lihat sebentar proses pembuatan beberapa makanan yang dihasilkan dari teknologi pangan. Sudah ya? Nah, materi kita selanjutnya adalah perkembangan teknologi produksi sandang. Apa itu sandang? Sandang adalah pakaian yang diperlukan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia. Seiring berkembangnya zaman, proses pembuatan pakaian juga mengalami perubahan. Nah, dari proses pembuatan pakaian kita juga bisa menggunakan teknologi. Nah, teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang sehingga menghasilkan pakaian yang lebih beragam dan lebih nyaman ketika digunakan. Manfaat teknologi produksi sandang ada: 1. Mempermudah proses produksi pakaian, mempercepat proses produksi pakaian, menghemat waktu proses produksi, dan yang terakhir, produk yang dihasilkan lebih banyak. Bahan-bahan dasar untuk membuat sandang atau pembuatan sandang. Pakaian berasal dari bahan dasar sesuai dengan keperluan atau kebutuhan yang diperlukan. Adapun bahan dasar untuk pembuatan sandang antaranya adalah 1. Sutra. Nah, berasal dari ulat sutra, kepompongnya ulat sutra. Lalu 2. Kapas. Nah, ini dari tumbuhan kapas. 3. Wool. Wool itu bulunya domba. Yang keempat ada kulit hewan. Biasanya yang dimanfaatkan adalah kulit ular, kulit buaya, seperti itu. Proses pembuatan sandang. Ini Ustazah tunjukkan gambar proses pembuatan sandang. Berdasarkan gambar tersebut, bahan dasar kapas dilakukan pemintalan, yaitu proses pengubahan kapas yang diubah menjadi benang. Lalu benang tadi ditenun menjadi kain, dibuat pola baju, dijahit, dan akhirnya menjadi baju yang biasa kita gunakan. Contoh produksi sandang di Indonesia, itu contohnya yang pertama adalah kain adat Indonesia. Nah, ini adalah beberapa contoh kain adat di Indonesia. Ada bermacam-macam, ada kain tenun, kain batik, di Jawa ada kain lurik. Nah, ini Ustazah tunjukkan pakaian adat yang ada di Indonesia. Setiap provinsi itu memiliki pakaian adat yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu.
Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan juga lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Selanjutnya ada contoh produksi sandang di Indonesia. Selain tadi kain adat, ini adalah pakaian profesi. Nah, pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Nah, jadi di Indonesia pun ada berbagai profesi dan juga setiap profesi memiliki pakaian yang digunakan sebagai tanda pengenal. Di situ ada pakaian perawat, pakaian dokter, pakaian pramugari, pilot, polisi, dan juga seragam anak sekolah. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai. Nah, ingat, walaupun kalian tetap di rumah saja, kalian tetap harus mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak aman, selalu memakai masker ketika keluar, lalu sering mencuci tangan dengan sabun dan juga makan makanan bergizi. Oke, setelah belajar, jangan lupa kita mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.